Nauru, pernahkah Anda mendengar ULMUP? United Liberation Movement of West Papua atau ULMUP merupakan sebuah organisasi yang gencar mengampanyekan agar Papua berpisah dari NKRI. Organisasi ini berbasis di luar negeri, mereka ini adalah mainan asing untuk membelah negara dan bangsa Indonesia, banyak langkah yang mereka lakukan. Ini sama seperti strategi pengambilan Sipadan dan Legitan oleh Malaysia. Sejak Habibie menjadi presiden hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, masalah perbatasan tidak pernah mendapat perhatian, jadi infiltrasi masuk, penduduk negara sebelah masuk, listrik mereka masuk, begitu pula mata uang mereka. Malaysia melakukan lobi tingkat tinggi ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Mereka melakukannya sudah sejak jauh-jauh hari. Ini terjadi sejak 20 tahun lalu. 15 pemimpin negara dari 15 negara sudah terkontaminasi informasi tingkat tinggi by design yang disiapkan oleh Malaysia. Malaysia melakukan hal ini secara simultan. Mereka menggelar pendekatan wilayah, pendekatan politik, pendekatan konstitusional, juga pendekatan sosial. Kita tidak tahu, mungkin lebih tepatnya tidak peduli. Lalu, ketika kita harus berhadapan dengan Malaysia, siapa yang menang? Ya, tentu Malaysia, tentu saja. Ini karena pemimpin Indonesia saat itu tidak memikirkan wilayahnya sama sekali, tidak memikirkan kedaulatan sama sekali. Sang mantan cuma memikirkan buat lagu, makan kacang, dan membawa istrinya yang menenteng kamera dan berfoto-foto dengan riang gembira. Lepaslah Sipadan dan Legitan, mau fik dari mana? Saya tidak menganggap Malaysia pintar. Saya menganggap pemimpin bangsa Indonesia saat itu lalai. Siapa selama ini pemimpinnya ya? Sejak Habibie sampai SB, kedua daerah ini diabaikan. Ini berbeda dengan zaman Soeharto saat kita masih ada pangkalan di sana. Lalu, kita kembali ke Papua, ini juga sama. Sekarang, Australia main di Papua, Amerika main, dan Cina pun bermain, Indonesia dikepung. Mau bukti? Markas ULMUP ada di kedutaan Cina di Vanuatu, kurang data apa lagi? Cina kurang ajar, bukan? Ya, betul, nanti sama. Ada gerakan pembunuhan, perang kecil, pasukan keamanan masuk, PAC Keping lalu referendum. Jadi, kita mempelajari langkah mereka semua. Saya sampai ke Nauru, sebuah negara kecil di sisi timur laut wilayah Melanesia. Nauru ini negara yang lucu. Pesawat terbang bisa mendarat di jalanan highway negara mereka. Saat akan mendarat, mobil-mobil akan minggir. Karena keterbatasan sarana, runway-nya mereka share buat jalanan. Negara ini dulunya negara kaya. Mereka adalah penghasil fosfat pupuk P205 dari bahan guanobat dan bahan alam berlimpah tambangnya. Negara ini kaya sekali di zaman keemasan fosfat. Bahkan, warganya bisa naik pesawat gratis kemana-mana, semua berkelimpahan, sampai cadangan P208 tambang fosfat mereka suatu hari tidak ekonomis lagi dan bangkrut, devisa negara mereka jadi nol. Sekarang, mereka jadi negara miskin dan hanya hidup dengan membuat diri mereka jadi free tax country seperti British Virgin Island. Seberapa besar pendapatan mereka dari sini? Kecil. Mereka merambah dunia wisata, pendapatannya masih kecil juga. Mereka lupa, mengelola kekuatan mereka memerlukan sustainability, kekuatan jangka panjang dengan sumber yang dikelola optimal, eksploitasi seperlunya, bukan untuk menumpuk saat ini atau langsung menghabiskannya. Banyak pelajaran dari Nauru, makanya, Menteri ESDM harus memahami mengelola hal ini dalam jangka panjang, bukan hanya eksplorasi. Semua stakeholder pimpinan puncak negara harus mengerti bahwa Papua adalah NKRI. Jangan anggap mereka warga kelas 2, mereka saudara kita yang minta didengar, diperhatikan, dan didatangi, beri mereka mainan, dan jangan dieksploitasi. Salah satu kewajiban pengelolaan ESDM adalah menjaga sumber daya alam agar tetap sustainable. Sustainable artinya bukan eksploitasi secepat-cepatnya sekarang, bukan juga digadaikan, atau diambil uang penjualannya sekarang. Sustainable artinya dikelola dengan bijak agar bisa dipakai seoptimal mungkin selama mungkin, dengan keuntungan terbaik. Sustainability bertujuan menjaga warisan yang akan kita turunkan ke anak cucu kita. Langkah ini menjamin kehidupan kita saat ini dan kehidupan anak cucu kita, menjaga keberlangsungan, membuat kita bisa memastikan 1000 tahun lagi negara Indonesia beserta kekayaan alamnya masih ada. Terkadang banyak kebenaran diletakkan di tempat yang tidak Anda sukai.